Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrarani Yaser. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan saya untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah Statistika Industri dan saya akan membahas nomor 2. Langsung saja kita lihat ke soalnya ya. Di sini diketahui bahwa ada data bobot mobil, yaitu variabelnya X, dinyatakan dalam ratusan pon, dan data Y dinyatakan dalam mil per galon atau konsumsi bensin. Nah, ada beberapa soal di soal ini dan kita akan menjawabnya satu-satu. Pertama-tama kita masukkan data yang penting, yaitu variabel X dan Y ini. Dan pada soal A kita disuruh membuat scatter plot. Nah, scatter plot dari variabel X dan Y ini tertera pada layar. Nah, di mana yang bidang mendatar ini dia menunjukkan bobot mobil, dan yang pada berdiri ini horizontal dia menunjukkan konsumsi bensin atau variabel Y. Scatter plotnya berbentuk seperti di gambar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, yaitu hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Nah, untuk menghitung korelasi sampel ini, kita harus menghitung tabel perhitungannya terlebih dahulu. Nah, tabel perhitungannya itu berisi data-data X dan data-data Y. Data-data X dan Y ini didapatkan dari data-data yang ada pada soal. Nah, pertama-tama kita cari X bar dan Y barnya terlebih dahulu. X bar dan Y bar adalah rata-rata dari data-data ini. Untuk data X itu rata-ratanya 37,375 dan untuk data Y itu rata-ratanya 20,875. Nah, lalu data di tabel perhitungan yang harus kita cari itu, yang pertama ada X dikurangi X bar. Berarti dia tuh nilai data X dikurangi dengan yang ini. Hasilnya itu min 10,375. Nah, perhitungan ini kita hitung dari data 1, 2, 3 sampai data ke-8. Nah, data ke-8 itu kita dapatkan 14,625. Lalu, data selanjutnya yang kita butuhkan adalah hasil kuadrat dari data sebelumnya, data ini yang min 10,375. Itu kita kuadratkan. Yang pertama itu 107,641. Nah, sama seperti langkah sebelumnya, kita juga harus menghitung untuk data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, setelah sudah kalian hitung, baru kita hitung, kita tahu data ke-8-nya itu nilainya 213,891. Selanjutnya, di tabel perhitungan itu kita juga membutuhkan nilai Y dikurangi Y bar. Nah, berarti nilainya itu dari 30 dan nilai Y bar itu 20,875. Nah, nilai yang pertama itu 9,125. Terus kita hitung sampai kita dapat nilai Y dikurangi Y bar itu pada poin ke-8. Lalu, sama seperti yang ini, kita juga kuadratkan hasil yang sudah kita dapatkan dari hasil sebelumnya, yaitu hasil kuadrat dari 9,125 adalah 83,266. Kita hitung sampai mendapatkan poin ke-8. Selanjutnya, data yang kita butuhkan untuk mencari korelasi sampel antara variabel X dan variabel Y itu hasil kali dari tabel yang ini dikali dengan tabel yang ini. Berarti ini dikali ini menghasilkan yang ini, min 94,672. Kita kali terus sampai mendapatkan ke data ke-8. Nah, jika kita sudah mendapatkan data yang ini, selanjutnya kita harus mencari total, tapi tidak semua. Total yang harus kita cari itu hanya yang hasil kuadrat saja, hasil kuadrat dan hasil kali 2 ini. Nah, sedangkan hasil kuadrat X dikurangi X bar adalah 711,875, jumlah dari hasil kuadrat Y dikurangi Y bar adalah 286,875, lalu nilai hasil kali XI dikali XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar adalah min 427,625. Nah, nilai korelasi ini didapatkan dengan rumus yang dapat dilihat pada layar. Nilai korelasi ini disimbolkan dengan simbol R. Nah, rumusnya adalah sigma
atau jumlah dari XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi akar kuadrat dari jumlah XI dikurangi X bar dikuadratkan dikali dengan jumlah YI dikurangi Y bar dikuadratkan. Nah, data ini sudah kita dapatkan dari sini. Jadi kita tinggal memasukkannya saja. Nah, ini dibagi akar ini dikali ini. Berarti hasilnya adalah min 0,946. Nah, nilai korelasi R sama dengan min 0,946 ini dimaksudkan dia itu korelasi antara variabel X dan variabel Y-nya itu sangat rendah karena nilai dia di bawah 1. Nah, selanjutnya kita lihat soal hitunglah estimasi untuk intercept A dan slope B menggunakan metode least square. Nah, estimasi intercept A dan slope B ini sangat gampang dan pertama-tama kita harus mencarinya dari slope B terlebih dahulu. B itu dinyatakan dengan rumus sigma XI dikurangi X bar dikali YI dikurangi Y bar dibagi dengan sigma XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, ini datanya kita dapatkan dari tabel perhitungan. Berarti ini dibagi dengan yang ini. Hasilnya adalah min 0,6601. Lalu untuk intercept kita dapatkan dari rumusnya itu ada A sama dengan Y bar dikurangi B dikali X bar. Nah, kenapa kita cari slope dulu? Karena di intercept itu kita membutuhkan nilai dari B. Maka Y barnya itu kita dapatkan dari sini 20,875 dikurangi min 0,601 dikali 37,375, maka didapatkan estimasi nilai A atau interceptnya adalah 43,326. Simpan dulu karena kita akan menggunakan angka ini di pertanyaan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini nomor D itu apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%. Nah, untuk menjawab soal nomor D ini, poin D ini, kita pertama-tama cari uji signifikansinya terlebih dahulu. Nah, uji signifikansinya itu terdapat H0 dan H1 seperti biasa, dan H0-nya itu kita simbolkan dengan rho sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya itu tidak terdapat hubungan linear yang signifikan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Sedangkan H1 itu kebalikannya, yaitu rho tidak sama dengan 0. Berarti dia terdapat hubungan linear yang signifikan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Nah, lalu setelah tahu uji signifikannya, kita cari statistik ujinya. Nah, nilai statistik ujinya itu kita dengan uji T. Berarti T itu nilainya ada R dikali akar N-2 per akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Nah, R-nya itu didapat dari mana? R-nya itu didapat dari nilai korelasi di sini. Min 0,946 dikali akar dari N. N itu total sampel yang kita ketahui, berarti ada 8 tadi. Kita tahu ada 8 nih. Ada 8. Dikurangi 2, berarti 6. Dibagi akar 1 dikurangi R kuadrat. R kuadrat itu yang tadi, R-nya dari min 0,946. Berarti didapatkan hasil T hitungnya adalah min 7,168. Nah, jika kita sudah dapat T hitungnya, kita cari daerah kritisnya. Daerah kritis ini kita gunakan dengan taraf nyata signifikansi, yaitu alfa sebesar 0,05. Nah, ini mohon maaf ada sedikit keliru, dia harusnya V. Nah, V ini tuh dia derajat bebasnya itu V sama dengan N dikurangi 2. Maka N yang tadi 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, untuk mencari T dari tabel, kita gunakan T alfa dibagi 2. Alfanya sebesar 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Titik koma V. V-nya adalah 6. Nah, jika didapatkan T 0,025 titik koma 6, kita lihat ke tabel untuk distribusi T. Nah, tabel distribusinya kita lihat. Yang pertama, dia alfanya 0,025 dengan V-nya 6. Berarti kita mendapatkan nilai 2,447. Nah, 2,447. Berarti untuk T tabelnya itu sebesar 2,447.
Lalu kita cari kriteria ujinya. Kriteria ujinya itu dia akan menolak H0 jika nilai T hitung akan lebih kurang dari min 2,447 atau T lebih besar dari 2,447. Lalu dia akan menerima H0 jika sebaliknya. Nah, kesimpulan untuk ini, dia itu akan menolak H0. Kenapa? Karena nilai dari T hitungnya itu lebih kurang dari min 2,447. Nah, nilai T hitungnya itu tadi berapa sih? Nilai T hitungnya itu min 7,162, 168. Dia itu nilainya lebih kurang dari ini kan, min 2,447. Makanya dia menolak H0. Jadi pada taraf nyata 5% ini dia cukup bukti untuk menyatakan bahwa terdapat hubungan linear yang signifikan antara bobot mobil dengan konsumsi bensin. Nah, selanjutnya untuk poin terakhir yaitu poin E adalah tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh regresi yang dibangun. Nah, untuk hal ini itu nih, proporsi variasi pada variabel Y. Pertama-tama kita bikin tabel ini terlebih dahulu. Ini kita abaikan dulu ya. Yang pertama itu kita bikin YI itu tuh ada dari tabel data ini nih. Yang ini kita dapatkan dari yang sini. Lalu Y topi ini tuh apa? Nah, Y topi ini tuh baru yang ini. Dia tuh model regresi linear. Nah, dia kan A plus B dikali XI. Berarti dia tuh A-nya dapat dari mana, B-nya dapat dari mana? Dari sini. A-nya dapat dari sini, B-nya dapat dari sini, dan XI-nya itu dapat dari sini. Maka didapatkanlah yang pertama itu 27,107. Nah, itu dilakukan hal yang sama sampai dia dapat data ke-8. A dan B-nya tetap sama, tapi yang berbeda hanya XI-nya doang. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, 2 ini, kita cari nilai EI-nya. EI itu apa? EI itu adalah pengurangan dari YI dikurangi Y topi. Berarti yang pertama itu dia 30 dikurangi 27,107 berarti 2,893. Lakukan terus sampai mendapatkan data pada poin 8, data ke-8. Nah, lalu kita membutuhkan data EI kuadrat, yaitu hasil kuadrat dari yang ini. Berarti yang pertama itu 8,368. Lakukan seterusnya, lalu kita jumlahkan EI kuadrat ini, jumlahnya adalah 30,000. Nah, setelah kita dapatkan tabel ini, kita uji signifikansinya. Dia itu akan H0, dia itu H0 jika model regresinya tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Sedangkan dia akan H1 jika model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Lalu kita cari statistik ujinya. Statistik ujinya itu menggunakan uji F, dan F itu caranya MSR dibagi dengan MSE. Ini kita abaikan dulu. Cara mencari ini itu dengan kita hitung dari tabel ini terlebih dahulu. Nah, untuk kedua ini kita sudah mendapatkan nilainya kan dari tabel hitungan di atas. Yang kedua itu kita cari ini Y topi dikurangi dengan Y bar. Mohon maaf ini ada sedikit kesalahan. Y topi dikurangi dengan Y bar. Y bar itu yang kita dapatkan dari sini. Y bar itu ini 20,875. Maka dari Y bar ini dikurangi dengan 20,875 hasilnya 6,232. Untuk Y bar ini sama digunakannya untuk sampai data ke-8, yang berbeda hanya Y topinya saja. Maka didapatkan nilai segini. Selanjutnya adalah hasil kuadrat dari tabel yang ini. Dan jika ditotal untuk hasil kuadratnya adalah 256,875. Nah, jika kita sudah mendapatkan data ini, kita dapat mencari MSR dan MSE-nya. MSR itu apa rumusnya? MSE itu rumusnya sigma dikali Y topi dikurangi Y bar dikuadratkan. Berarti yang mana? Berarti yang ini. Sudah kita hitung. Hasilnya 256,875. Lalu untuk MSE, itu tuh dia sigma dari Y dikurangi Y topi dikuadratkan. Ini tuh yang mana sih? Ini tuh kalau kita lihat, berarti dia dari sini. Yang ini dikuadratkan ya hasilnya 30. Berarti dia
30 dibagi N dikurangi 2. N itu berapa? N itu 8. 8 dikurangi 2. Berarti nilainya 4,999. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan statistik ujinya, uji F, berarti F hitungnya itu, nah, kan kita sudah mendapatkan nilai MSE dan MSE-nya. Kita setelah ini bisa mencari nilai F hitungnya. F hitungnya itu dari MSR dibagi MSE. MSR-nya 256,8754 dibagi dengan 4,999. Berarti hasilnya adalah 51,376. Simpan jawaban F-nya, kita sekarang lanjut ke daerah kritis dan kriteria uji. Nah, kita cari daerah kritisnya terlebih dahulu. Daerah kritisnya itu kita gunakan dengan taraf meta signifikansi alfa sama dengan 0,05. Nah, derajat bebas perlakuannya itu ada V sama dengan 1 dan V2 sama dengan N dikurangi 2, berarti N-nya 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, 6-nya ini, nah, kita kalau sudah mendapatkan nilai ini, kita cari F tabel. F tabelnya itu 0,05, 1, dan 6. Berarti kita cari di tabel F. Tabel F itu, nih, dia 0,05, V1-nya 1, V2-nya 6. Berarti nilai dia 5,99. Nah, setelah kita dapatkan F tabelnya yaitu 5,99, kita cari kriteria ujinya. Kriteria ujinya itu dia akan menolak H0 jika F hitungnya akan lebih besar dari 5,99. Lalu dia akan menerima H0 jika sebaliknya. Nah, sebelum kita ke kesimpulan, kita harus tahu dulu nilai R kuadrat. R kuadrat ini kita dapatkan dari nilai korelasi yang sebelumnya sudah kita cari, yaitu min 0,946 dikuadratkan hasilnya 0,895. Nilai ini tuh maksudnya apa sih? Nah, nilai R kuadrat ini tuh maksudnya dia menyatakan bahwa sebesar 89,5% proporsi konsumsi bensin ini dapat dijelaskan oleh variasi pada bobot mobil melalui model regresi. Lalu sisa 10,5% itu dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresinya. Nah, ini berarti menjelaskan jawabannya ya untuk yang ini. Jadi dia menjelaskan apa? Variasi proporsinya itu 89,5%. Nah, lalu kesimpulannya itu dia akan menolak H0. Kenapa dia menolak H0? Karena F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya. F hitungnya kan tadi kita sudah dapat nih, 51,376 kan. Nah, berarti dia hasilnya lebih besar dari 5,99, makanya dia menolak H0. Maka pada taraf nyata 5% ini cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi ini mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Nah, sekian untuk nomor 2. Semoga penjelasannya dapat dimengerti, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.